Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, selamat datang sebelumnya diucapkan kepada seluruh peserta. Selamat datang di acara webinar yang bertemakan What and How to Achieve Achieving Scholarship yang diselenggarakan oleh Info Webinar Indonesia. Baik, sebelum memulai webinar pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita akan memulai terlebih dahulu dengan berdoa bersama. Untuk yang muslim, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dan untuk non-muslim bisa berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Suci Aulia Saputri, yang kesempatan pada sore hari ini akan menjadi MC sekaligus moderator pada webinar sore hari ini. Saya merupakan mahasiswa dari salah satu kampus yaitu Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas kupas tuntas mengenai beasiswa Chevening untuk S2 seperti itu ya. Yang tentunya akan ada pemateri yang akan menyampaikan lebih lengkap lagi tentang bagaimana sih caranya bisa mendapatkan beasiswa Chevening. Nah, sebelum itu saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib dari webinar sore hari ini. Hey. Tata tertib peserta webinar. Yang pertama, akses ke Zoom akan dibuka 15 menit sebelum acara. Kemudian, ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan pada saat webinar dilaksanakan. Peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mute selama proses webinar berlangsung dan direkomendasikan untuk menyalakan atau mengaktifkan kamera. Semua peserta dapat mengajukan pertanyaan pada sesi tanya-jawab dengan cara yang pertama mengaktifkan fitur raise hand, kemudian nanti moderator akan mempersilahkan peserta untuk on cam dan mengaktifkan suaranya untuk menyampaikan pertanyaannya. Kemudian cara kedua bisa melalui ketik pertanyaan di room chat, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama, asal universitas atau sekolah atau instansi, kemudian pertanyaan secara ringkas. Kemudian moderator akan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan. Nah, yang ketujuh adalah sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang sudah membayar sebesar Rp10.000 dan akan diberikan H+1 setelah acara selesai. Ini seperti yang saya infokan tadi, bahwa untuk peserta yang melakukan pembayaran Rp10.000 akan mendapatkan e-sertifikat, kemudian mendapatkan materi, dan juga rekaman dari webinar pada sore hari ini. Nah, diharapkan juga untuk seluruh peserta mengikuti acara dari awal hingga akhir. Seperti itu. Nah, itu adalah tata tertib dari webinar kita pada sore hari ini. Nah, oke, mungkin teman-teman semua sudah tidak sabar ya ingin mendengarkan bagaimana sih caranya supaya bisa dapat gitu ya S2, beasiswa untuk S2. Beasiswa Chevening seperti itu. Oke. Nah, pada sore hari ini kita akan disampaikan pemateriannya oleh salah satu kakak yang luar biasa ya. Mungkin saya akan membacakan terlebih dahulu CV beliau. Oke. Baik. Beliau bernama Kak Agita Ratna. Nah, ini ada kontaknya. Beliau tinggal di alamat di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ada emailnya juga, agitaratna@gmail.com. Nah, beliau memiliki prestasi di antaranya tahun 2018 sampai 2019 meraih beasiswa S2 Chevening. Pada tahun 2015 mendapatkan predikat tugas akhir terbaik wisuda arsitektur ITB Oktober tahun 2015. Kemudian untuk tahun 2012 sampai tahun 2014 mendapatkan beasiswa PPA. Untuk riwayat pendidikannya pada tahun 2018 sampai 2019 beliau kuliah di University College London, United Kingdom.
ya di MSc in Transport and City Planning, kemudian tahun 2011 sampai 2015 di Institut Teknologi Bandung, BAC in Arsitektur. Kemudian juga memiliki pengalaman kerja. Sebetulnya pengalaman kerjanya banyak ya. Ini saya akan bacakan 3 saja yang dipilih. Pada tahun 2020 sampai sekarang bekerja di PT McDonald Indonesia sebagai perencana transportasi. Kemudian tahun 2015 sampai 2018 di PT Karsa Yasa Cipta Konsul. Menjadi arsitek tahun 2015 di PT Wiratman, asisten insinyur arsitek. Wah, luar biasa ya. Ini jadi betul-betul sangat excited seperti itu ya. Sudah penasaran nih. Oke, langsung saja kalau gitu kita sapa untuk Kak Agita. Halo Kak Agita, selamat sore. Apa kabar Kak? Halo, sore. Sehat. Oke. Alhamdulillah. Gimana nih Kak? Untuk sekarang lagi ada kesibukan apa aja nih Kak? Yang lagi disebutnya. Kalau sekarang sih lagi banyaknya fokus kerja sih. Oh iya, fokus kerja. Oke, baik nih. Bila seperti itu, nih Kak, di sini udah banyak yang join, tergabung. Di sini ingin mendengarkan gitu ya lebih lanjutnya mengenai bagaimana sih mendapatkan S2, beasiswa S2, beasiswa Chevening seperti itu nih boleh. Untuk Kak Agita, dipersilahkan. Oke. Ini yang share screen dari mana ya? Ada Kak dari hostnya. Oke, sip. Yang presentasi yang Chevening itu ya. Ya mungkin sedikit perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Agita, lulusan dari University College London, Transport and City Planning tahun 2019, dapat beasiswa Chevening tahun 2018-2019. Sebelumnya saya merupakan lulusan S1 dari ITB, lalu melanjutkan kerja selama 3 tahun sebagai arsitek. Jadi mungkin kita mulai aja ya, boleh selanjutnya. Boleh di-scroll ke slide selanjutnya. Jadi apa itu beasiswa Chevening? Secara garis besar, beasiswa Chevening itu adalah beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Inggris untuk menempuh S2 atau gelar master. Nah, apa saja yang ditanggung? Jadi beasiswa Chevening itu merupakan beasiswa yang sifatnya fully funded. Jadi semuanya itu ditanggung oleh pihak beasiswa, termasuk university tuition fee atau uang masuk kuliahnya, kecuali untuk program MBA ada batas sebesar 22.000 pound sterling, lalu ada uang bulanan juga yang akan diberikan selama 12 bulan atau selama masa studinya. Lalu ada tiket pesawat pulang pergi dari Indonesia ke UK di kelas ekonomi, ada uang visa, tunjangan kedatangan, dan tunjangan kepulangan. Boleh, next. Nah, apa saja keunggulan dari beasiswa Chevening? Yang pertama itu tadi, merupakan beasiswa full funded, jadi semuanya sudah tercover oleh beasiswa Chevening. Lalu yang kedua, ada banyak event yang diselenggarakan oleh pihak dari beasiswa itu. Jadi event-eventnya seperti misalnya ketika kita datang nanti akan disambut dengan welcome event. Jadi semua penerima beasiswa itu dikumpulkan. Lalu ada volunteering event. Sebagai contohnya itu waktu itu ada kayak acara menanam pohon bareng wali kota London, lalu ada volunteering di panti asuhan atau volunteering di macam-macam tempat lagi, seperti waktu itu ada membersihkan sampah di pantai. Lalu ada conference, biasanya conference ini dilakukan 1 kali setiap tahun.
lalu ada cultural event. Jadi kita diberikan kesempatan untuk jalan-jalan di salah satu tempat di UK. Nanti dijelasin juga sedikit, ada tur tentang sejarah tempatnya. Lalu ada farewell event yang ketika sebelum kita pulang, kita dikumpulkan lagi semuanya dalam satu tempat. Dan yang terakhir itu, karena beasiswa Chevening ini merupakan beasiswa global, jadi bukan hanya ditunjukkan bagi orang Indonesia, jadi jaringan alumninya sangat besar, dan jaringan alumninya secara global. Sampai saat ini kurang lebih ada 160 negara dan kurang lebih 50.000 alumni yang tersebar di seluruh dunia. Boleh next. Nah, siapa aja yang bisa mendaftar? Jadi karena beasiswa ini untuk beasiswa S2, tentunya orang-orang yang sudah menyelesaikan studi S1-nya. Lalu warga negara dari negara yang eligible untuk menerima beasiswa Chevening. Salah satunya adalah Indonesia. Lalu orang tersebut harus bersedia untuk kembali ke negara asal selama 2 tahun setelah periode beasiswa berakhir. Dan memiliki minimal 2 tahun pengalaman kerja, itu setara dengan 2.800 jam kurang lebih, dan bersedia untuk mendaftar ke 3 universitas atau 3 jurusan di kampus yang ada di UK, dan mendapatkan LOE atau surat diterima secara unconditional dari kampus-kampus tersebut sebelum 14 Juli 2022. Ini untuk skema pendaftaran yang tahun ini. Lalu belum pernah sekolah di UK dengan biaya dari pemerintah UK. Boleh next. Nah, tadi kan udah disebut nih, kalau salah satu syaratnya itu adalah minimal 2 tahun pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja apa sih yang bisa dihitung? Jadi contohnya yang full time atau menu waktu, part time juga bisa dihitung, volunteer juga bisa, paid atau paid or unpaid internship. Nah, pengalaman kerja tersebut itu dalam jangka waktu sebelum, selama, atau setelah lulus dari studi sarjana. Namun, pekerjaan wajib yang harus dilakukan dalam program sarjana itu nggak bisa dimasukkan ke dalam hitungan 2 tahun kerja. Misalnya itu kerja praktek atau magang yang wajib dari kurikulum S1-nya sebagai syarat kelulusan, itu nggak bisa dihitung gitu. Boleh next. Nah, ini timeline untuk alur pendaftaran yang tahun ini. Jadi sebenarnya udah dibuka dari tanggal 3 Agustus 2021 dan ditutup sebentar lagi, sekurang dari 10 hari lagi, jadi tutup tanggal 2 November 2021. Lalu setelah itu, kalau sebagai aplikansia, sebagai pendaftar, kita tinggal tunggu pengumuman dari seleksi administrasinya. Tapi setelah itu dari November sampai Februari itu nanti tim yang menyeleksi, yang akan bekerja menyeleksi aplikasi kita. Lalu biasanya bulan Februari itu ada pengumuman siapa yang lulus seleksi administrasi, dan nanti ada jadwal lanjutan untuk interviewnya kapan. Nah, di Februari juga ada deadline untuk upload surat rekomendasi dan ijazah S1-nya. Jadi untuk pendaftaran yang sampai tanggal 3 itu kita cukup mengisi form di websitenya. Formnya itu berisi ya biasa kayak data diri, kayak CV, sama ada 4 buah esai. Nah, setelah interview itu nanti sekitar bulan Juni ada pengumuman siapa saja yang berhasil mendapatkan beasiswa itu. Nanti 1 bulan setelahnya, bulan Juli, baru kita diminta untuk mengupload surat diterima dari kampus yang kita pilih. Dan biasanya bulan September atau bulan Oktober perkuliahan di UK itu baru dimulai. Jadi biasanya baru berangkat ke sana sekitar awal September. Boleh next. Nah, jurusan-jurusannya yang boleh dipilih itu jurusan yang full time. Jadi kalau di sana ada beberapa jurusan yang bisa diambil secara part time, tapi yang dibiayai oleh beasiswa Chevening itu hanya jurusan-jurusan yang full time. Dan mulai di musim gugur, biasanya antara Agustus, September, atau Oktober. Lalu programnya program Toastmaster, bukan yang berfokus pada riset atau yang biasanya gelarnya MRes.
Jadi biasanya yang bisa itu yang seperti gelarnya MSc atau MBA, Master of Public Administration, MPP, MPA, dan lain-lain. Ada banyak sih program-programnya. Lalu programnya dengan kualifikasi master atau khusus untuk S2, jadi bukan untuk program S3 atau S1. Lalu kampusnya ada di UK, dan lama perkuliahannya itu 1 tahun ajaran, yaitu antara 9 sampai 12 bulan. Jadi ada beberapa jurusan yang 1 tahun ajarannya itu 15 bulan, nah itu nggak bisa di-cover oleh Chevening. Boleh next? Nah, ini ada beberapa tips untuk milih jurusan. Jadi kan kalau Chevening itu kita diminta masukin 3 pilihan. Nah, jadi yang pertama pasti pilih jurusan yang sesuai dengan tujuan kita ke depannya mau apa. Lalu lakukan riset tentang jurusan itu satu persatu, karena di UK itu lama perkuliahannya hanya 1 tahun, jadi jurusannya biasanya sangat-sangat spesifik. Jadi lebih baik dibuka satu-satu, terus modulnya juga dibukain satu-satu mana yang cocok untuk kita. Nah, karena diminta untuk memilih 3, lebih baik pilih 3 program studi atau 3 jurusan yang serupa atau mirip isi kontennya di 3 universitas yang berbeda, dibandingkan kita milih 3 program studi yang berbeda secara konten di satu universitas yang sama. Kenapa? Karena nantinya kalau misalnya kita pilih 3 jurusan yang mirip-mirip, kita akan lebih mudah untuk menjelaskannya di esai dibandingkan kita pilih 3 jurusan yang sama sekali beda di satu universitas, nanti akan susah untuk menjelaskan kenapa kita pilih jurusan itu di esai. Boleh next? Nah, lalu selain itu nanti kita juga diminta untuk mengupload 2 surat rekomendasi. Ini diminta di bulan Februari 2022. Nah, lengkapnya boleh di next. Nah, jadi siapa sih yang bisa memberikan surat rekomendasi? Yang pertama, orang-orang yang dapat mengomentari kemampuan kita untuk menerima beasiswa Chevening. Lalu, orang itu harus mengenal kita, boleh dalam kapasitas akademik, misalnya dosen kita waktu kuliah S1, atau profesional, misalnya atasan di tempat kerja. Lalu harus bisa memberikan penilaian dan dukungan tentang kemampuan kita. Yang pertama dalam kepemimpinan dan networking, lalu dalam kualitas kita secara pribadi, kualitas secara intelektual dan intrapersonal, dan kemampuan untuk menyelesaikan program akademik saat kita berkuliah di Inggris. Dan yang terakhir itu, orang tersebut bukan kerabat dekat, bukan keluarga dekat, dan bukan teman dekat secara pribadi. Boleh, next. Nah, ini slide terakhirnya. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, bisa dibuka di websitenya www.chevening.org/scholarships. Mungkin kalau misalnya tahun ini belum keburu untuk daftar, karena kan tinggal 10 hari lagi, atau mungkin jam kerjanya masih kurang, bisa mulai dipersiapkannya dari mulai cari-cari informasi lebih lanjut tentang beasiswanya, terus mungkin mulai cari-cari jurusannya juga. Kalau dari saya segitu. Mungkin kalau teman-teman mau tanya juga boleh ya, Suci ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Gita yang sudah menyampaikan gitu ya. Tadi syaratnya, terus sampai tips-tipsnya gitu ya, tips pilih jurusannya itu seperti apa. Oke, boleh untuk teman-teman semua silahkan bila ada pertanyaan bisa langsung aktifkan fitur raise hand atau bisa tulis di kolom chat. Oke, mumpung ada Kak Agitanya nih, ada kesempatan. Jadi kalau misalkan ada yang masih bingung, ada yang ini ragu-ragu, ini boleh nggak ya atau kayak gimana sih tips and trick yang lainnya, silahkan terbuka untuk teman-teman semua mengajukan pertanyaan. Yuk.
Baik, di sini ada yang mengirimkan pertanyaan via chat, akan saya bacakan. Ya, dari Tri Desiana. Kak, saya mau bertanya, berarti harus punya pengalaman kerja dulu gitu ya, sebelum bisa daftar S2 itu? Oke, barangkali silakan untuk kita langsung Ya, dijawab. boleh. Jadi kalau misalnya untuk mendaftar S2 secara umumnya sih nggak perlu kalau untuk kayak mau daftar ke kampusnya langsung gitu ya. Cuma untuk khusus untuk beasiswa Chevening ini syaratnya salah satunya adalah harus punya pengalaman kerja dulu selama 2 tahun. Mungkin kan kalau ada beasiswa-beasiswa di luar yang lain selain ini kan bisa juga tuh setelah kita lulus S1 langsung daftar S2 dengan beasiswa tersebut. Cuma khususnya kalau untuk Chevening memang harus bekerja dulu selama 2 tahun. Nah, tadi bekerjanya dalam bentuk apa aja udah dijelaskan. Jadi nggak hanya terpatok untuk kerja kantoran full time, tapi bisa juga dihitung kerja kita part time atau kita volunteering di organisasi non profit juga bisa dihitung seperti itu. Baik, sudah dijawab ya oleh Kak Gita. Dan ini ada lagi yang mengajukan pertanyaan. Oke, halo Kak, perkenalkan saya Vina Alfiana, izin bertanya, apakah dari jurusan ilmu kesehatan bisa mendaftar beasiswa Chevening? Oke, Seperti itu Kak. kalau untuk beasiswa Chevening nggak ada ini sih, nggak ada batasan jurusan apa yang bisa kita daftarkan. Jadi ilmu kesehatan juga bisa didaftarkan. Jadi semua rumpun ilmu selama jurusannya ada di universitas yang ada di UK, kita bisa daftar. Jadi apapun, nggak ada batasan. Oke, baik. Berarti nggak ada batasan ya untuk mendaftarkan asalkan jurusannya itu ada di Universitas UK. Oke, ini ada lagi pertanyaannya dari Nurma. Kak, saya masih bingung tentang poin yang Toastmasters. Boleh dijelaskan kembali? Jadi kalau Toastmaster itu seperti yang pembelajarannya banyaknya di kelas melalui perkuliahan dari dosen ke mahasiswa. Jadi kan ada program yang dia khusus banyaknya riset kayak Master of Research, mungkin cara pembelajarannya beda. Cuma kalau yang Toastmaster itu yang lebih banyak dilakukan pembelajarannya di dalam kelas. Kayak kalau kita kuliah biasa pas S1 kan banyak mendengarkan dosen menjelaskan di kelas. Nah, yang seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti kalian buka nih website di kampusnya masing-masing, itu ada penjelasannya sih, ini programnya Toastmaster atau Research atau ya biasanya di antara dua itu. Nah, biasanya kalau Toastmaster itu cara paling gampangnya biasanya gelarnya itu Master of Science gitu. Jadi kalau misalnya MSc, kemungkinan besar itu akan Toastmaster, tapi pasti nanti di website jurusannya dia akan menjelasin lagi nih lebih lebih lanjut apakah ini Toastmaster atau Research gitu. Oke, baik. Seperti itu ya untuk penjelasan ulang mengenai Toastmaster. Oke, ini ada lagi nih Kak yang bertanya. Halo Kak, perkenalkan saya Elmida, izin bertanya, apakah ada syarat harus menjadi siswa yang berprestasi untuk mendapatkan beasiswa ini? Oke. Kalau syaratnya sebenarnya kayak yang tadi ya, nggak ada secara spesifik atau secara tertulis ditulis harus berprestasi kan. Syaratnya yang penting kalau buat orang Indonesia ya warga negara Indonesia, terus dia mau daftar di 3 jurusan yang tadi dan nantinya diterima di sana. Jadi ukuran berprestasi atau nggak berprestasinya sebenarnya juga jadi agak ambigu ya, seperti apa yang dibilang berprestasi, seperti apa yang tidak berprestasi. Jadi kalau saranku sih daftar aja untuk coba, karena nggak tertulis juga kan harus minimal IPK berapa, nggak ada di persyaratannya IPK-nya harus berapa, terus nggak ada juga persyaratan kita harus punya sertifikat bahasa Inggris misalnya IELTS nilainya minimal berapa. Nah, di beasiswa Chevening nggak ada persyaratan seperti itu. Jadi menurutku kalau misalnya kita udah tahu nih mau kuliah jurusan apa, terus udah masuk si 2 tahun pengalaman kerjanya, kalau mau daftar dicobain aja untuk daftar gitu.
Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Kak Gita. Seperti itu ya, untuk mahasiswa berprestasi itu tidak ada ketentuannya seperti itu. Oke, ada lagi yang bertanya. Kak mau tanya, kira-kira setelah kita dapat beasiswanya, ada ketentuan nilai yang harus kita capai nggak? Oke, mungkin batas minimal nilai gitu ya, kayak. Ketika kita kuliah sebenarnya nggak, kalau nggak salah sih nggak ada ketentuan kayak harus dapat nilai misalnya minimal 80 atau apa, tapi yang penting kita harus lulus. Jadi kan kalau kriteria nilai di sana kan ada failed atau gagal, terus pass lulus, terus merit, baru distinction. Jadi ya minimalnya berarti minimalnya dapat pass gitu, dapat lulus. Karena kalau untuk di UK pun kalau misalnya failed kan berarti nggak lulus ya, sama aja sih kayak di sini nanti. Kalaupun misalnya banyak mata kuliah yang nggak lulus, gitu sih. Oke, baik. Nah, ini ada lagi yang bertanya, halo Kak, untuk jenjang S1 ada nggak Kak? Kalau untuk beasiswa Chevening khusus untuk jenjang S2 aja sih. Tapi mungkin kalau mau untuk beasiswa S1 bisa dibuka di websitenya, di website jurusan kampus masing-masing. Biasanya mereka juga buka beasiswa untuk S1. Cuma biasanya kalau untuk orang asing jarang ada yang fully funded. Jadi mungkin biasanya cuma diskon berapa persen dari uang kuliahnya, kayak gitu sih. Oke, baik. Nah, ini ada lagi yang bertanya lewat kolom chat. Oke, boleh dong teman-teman semua di on cam ya, aktifkan kameranya supaya ini diskusinya biar lebih dua arah nih, lebih kerasa gitu ya. Kak Agitanya juga bisa lebih kenal teman-teman semua, lebih dekat, biar lebih enak. Oke, boleh di on cam ya. Nah, ini mau bacain lagi pertanyaan yang di room chat. Nanti habis ini pertanyaannya teman-teman aktifkan raise hand ya, biar bisa ngobrol langsung sama Kak Agitanya. Oke, aku mau bacain lagi untuk pertanyaan lagi dari Kak Nurma. Kak, boleh saya bertanya kembali? Saat ini saya belum mempunyai pekerjaan, tapi saat ini saya sedang berjualan online. Apakah itu juga bisa dikategorikan sebagai pekerjaan untuk bisa mendaftar beasiswa Chevening? Boleh kok. Sebenarnya semua jenis pekerjaan kayak yang tadi ya, selama itu bukan pekerjaan wajib kayak kita magang nih pas S1 kan harus magang buat lulus gitu kan, masuk SKS. Nah, itu nggak boleh. Cuma pekerjaan selain itu misalnya jualan online boleh, misalnya kita pernah volunteering bantu di NGO gitu ya, bantu mungkin di suatu yayasan juga boleh dimasukin. Cuma kan mungkin nanti perhitungan jam kerjanya akan beda sama kalau orang kerja full time kan udah jelas kita ya sehari misalnya 8 jam, berarti seminggu 40 jam. Nah, nanti perhitungan kerja untuk yang part-time kan akan beda, terus perhitungan kerja untuk yang volunteering juga akan beda. Tapi apapun jenis pekerjaan sebenarnya boleh dimasukin kok. Oke, jadi apapun pekerjaannya bisa dimasukin ya, asal bukan masuk seperti magang pas lagi kuliah, atau mungkin kalau yang keguruan PPL kayak gitu. Ya, nggak bisa kalau itu. Iya, seperti itu. Oke, nih teman-teman masih dibuka lagi kesempatan buat sesi tanya jawab. Yuk, nggak perlu ragu-ragu mau tanya, mumpung masih ada Kak Agitanya. Nih. Oke, gimana nih teman-teman? Ada lagi yang mau bertanya? Boleh ya, masih dibuka kesempatan, masih ada yang penasaran. Daripada nanti setelah webinar ini selesai, baru, aduh kenapa tadi lupa ya nggak ditanyain. Oke, ini ada lagi nih yang bertanyanya lewat chat. Oke, saya bacakan ya. Pertanyaan dari Kak Putri Nur Aziza. Halo Kak, mau tanya, apakah jika sudah mendapat beasiswanya, kita diwajibkan melakukan pengabdian atau kegiatan relawan lainnya, baik dari kampus atau program yang memberikan beasiswa? Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam atau on mic karena ada kendala jaringan ya. Baik, tidak. Oke.
Buat pertanyaannya Putri, kalau misalnya dari beasiswanya, kegiatan wajibnya sebenarnya ikut acara cuma ada dua. Acara yang pas kita baru datang, welcome event itu, sama acara sebelum pulang yang farewell event. Nah, kegiatan-kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh kampus atau dari beasiswa sebenarnya nggak wajib. Mumpung lagi di sana gitu ya, mumpung lagi di sana karena cuma setahun juga, kalau kita bisa ikutan, ya sebaiknya ikutan karena kan bisa nambah teman juga, bisa nambah pengalaman juga, terus kadang acara-acara itu juga nggak ada di sini, gitu. Jadi nambah pengalaman baru. Cuma kalau untuk yang wajib sebenarnya cuma dua itu aja sih acara wajibnya. Selain itu terserah kita mau ikutan atau enggak. Kalau dari kampus mungkin beda-beda per jurusan atau per kampus ya, mungkin ada kampus yang punya acara wajib atau enggak, tapi kalau jurusanku sih enggak ada sih kalau yang sifatnya relawan volunteering gitu. Paling kegiatan wajibnya kayak waktu itu ada kayak field trip, ya harus ikut field trip kayak gitu sih. Oke, seperti itu. Mungkin kalau misalnya ada yang mau nanya di luar pertanyaan beasiswa gitu ya, mau nanya tentang sekolah juga boleh kok. Selama masih bisa dijawab, dicoba dijawab. Nah, tuh boleh teman-teman, misalkan pertanyaannya di luar tentang beasiswa, boleh nih diajukan. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada Kak Agitanya juga, karena Kak Agita sibuk banget ya Kak ya. Tahu ini kayaknya sibuk banget, Kak Agita sibuk banget kerja. Kayaknya lagi sibuk-sibuknya nih, jadi betul-betul menyempatkan untuk teman-teman semua untuk sharing gitu nih dari Kak Agitanya. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain mau bertanya, kalau aku sendiri mau nanya boleh nggak, Kak? Boleh. Mungkin di luar dari itu ya, pertanyaan tentang beasiswa. Nah, kan Kakak udah ini di London. Nah, kira-kira ada nggak sih, Kak, sharing pengalaman yang menurut Kakak tuh beda banget antara saat di Indonesia dengan di sana, terus yang bener-bener kena banget lah buat ke Kakak gitu. Perubahan apa sih yang perbedaannya? Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nanti dapat juga nih sharing gitu, jadi bisa antisipasi untuk adaptasi di sana itu apa gitu, Kak? Kalau perubahan mungkin yang pertama dari cara kuliahnya, karena kan mungkin karena jurusannya juga beda ya. Waktu S1 ngambilnya arsitektur, lebih banyak desain, terus S2 ambilnya transport, lebih lebih banyak nulisnya juga, jadi nggak biasa nulis academic paper, terus belum biasa juga baca jurnal akademik gitu, tiba-tiba um, tugasnya nulis semua terus harus baca banyak jurnal. Jadi yang pertama sih kagetnya di situ, jadi harus butuh mungkin sekitar 3 bulan buat akhirnya jadi biasa baca jurnal. Yang awalnya satu jurnal lama banget bacanya, terus lama-lama jadi biasa. Terus yang kedua sih karena London kan ini ya banyak banget orang-orang yang sangat-sangat beragam backgroundnya, jadi kesempatan untuk kenal orang dari berbagai macam latar belakang, terus dengan beda budaya juga jadi banyak banget. Jadi nggak merasa aneh juga jadi orang asing di sana, karena banyak juga orang-orang asing di London. Dan segala hal sebenarnya kalau mau dicari tuh kayak gampang aja gitu. Kalau di London kan kayak kalau mau pergi-pergi nggak perlu punya mobil atau nggak perlu punya motor tuh bisalah pergi sampai jauh pun, karena kan transportasi umumnya juga udah bagus, terus terjangkau juga, kayak bis ada di mana-mana sampai malam, terus kereta kereta bawah tanah juga ada gitu. Jadi kerasanya jadi lebih lebih bisa mandiri tanpa harus bergantung sama sama banyak hal sih. Kayak kalau mau pergi keluar ya udah tinggal naik bis, nggak usah harus punya motor, nggak usah harus punya mobil pribadi gitu. Terus kalau misalnya mau pergi kemana-mana juga gampang, mau pergi keluar kota ada banyak kereta, atau kalau mau yang lebih murah ada banyak bis juga. Bahkan mau pergi ke luar negeri pun banyak-banyak pilihannya gitu. Dan karena tempat apa ya, karena lokasinya strategis juga, jadi
lebih murah dan lebih gampang aja aksesnya. Kayak gitu sih. Oke, seperti itu ya teman-teman tadi ada spill-spillnya gitu ya untuk beradaptasi gitu ya. Udah di-spill nih sama Kak Agita gitu untuk di sana. Oke, gimana nih teman-teman, ada lagi yang mau bertanya, mengajukan pertanyaan? Dan juga boleh ya teman-teman yang nggak lagi berhalangan atau nggak terkendala bisa untuk on cam ya. Oke, ini ada lagi yang bertanya dari Kak Tridesiana. Akan saya bacakan. Oke, maaf kakak nanya lagi, beasiswa S2 ini dalam sistem pembiayaannya sendiri gimana kak? Maaf sebelumnya. Jadi karena ini kan beasiswa fully funded, jadi sebenarnya semuanya udah di cover. Nah, untuk biaya kuliahnya nanti mereka yang urus sendiri, mereka yang bayar sendiri ke pihak universitasnya. Terus kalau uang bulanan, kita ditransfer setiap bulan sekali selama masa perkuliahan. Biasanya 12 bulan. 9 sampai 12 bulan tergantung jurusannya. Terus untuk tiket pesawat juga nanti ke sana sama tiket pulang, kita tinggal pilih tanggalnya, nanti mereka yang ngurusin. Terus biaya-biaya lainnya paling di luar itu ada biaya untuk bikin visa, itu juga karena beasiswa chevening dari pemerintah Inggris, ketika kita apply, biaya visanya langsung nol, jadi nggak perlu ada reimbursement atau nanti ganti di akhir. Terus satu lagi, karena untuk orang Indonesia itu wajib untuk tes TBC, nanti biaya tes TBC-nya akan direimburse ketika kita udah nyampe di sana sih. Biasanya masuk bareng sama uang bulanan. Ada lebihan untuk ganti uang tes TBC itu. Oke, jadi karena ini fully fund, jadi benar-benar ya semuanya di cover gitu. Betul. Nah, gimana nih teman-teman? Boleh kalau ada yang mau bertanya lagi, masih ada waktu, masih ada kesempatan. Jangan sampai setelah ini baru keingetan. Aduh, tadi kenapa nggak ditanyain gitu. Oke. Baik, masih dibuka satu pertanyaan lagi ya. Boleh untuk teman-teman nih. Satu penanya lagi deh, terakhir. Oke, barangkali masih ada yang masih penasaran, masih ada yang kurang jelas. Oke, ini ada yang raise hand, Kak Vina Alvina. Oke, boleh Kak Vina dipersilakan untuk on cam dan on mic langsung mengajukan pertanyaannya. Kak, mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa on cam. Halo? Ya, baik, tidak apa-apa. Soalnya lagi mati lampu. Kak, saya izin bertanya, untuk beasiswanya itu diwajibkan bisa berbahasa Inggris atau gimana, Kak? Kalau untuk persyaratan beasiswanya sebenarnya tahun ini sertifikat bahasa Inggris udah nggak wajib untuk dilampirkan. Tapi ketika kita daftar ke kampusnya akan minta persyaratan sertifikat bahasa Inggris. Nah, itu tiap jurusan beda-beda mintanya. Biasanya ada yang normalnya IELTS-nya 6,5, cuma ada beberapa kampus yang minta IELTS 7 atau 7,5 tergantung jurusannya. Dan karena ini beasiswa dari pemerintah Inggris, jadi nggak sih sebenarnya karena ini beasiswa untuk keluar negeri yang nantinya kita akan belajar pakai bahasa Inggris, jadi nanti pas kita daftar, form pendaftarannya udah dalam bahasa Inggris, kita isinya juga nulis esainya harus dalam bahasa Inggris, dan nanti interviewnya juga akan dalam bahasa Inggris. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke, baik. Nah, berarti sebenarnya ya untuk sesi tanya jawab hari ini kita cukupkan. Barangkali nanti teman-teman ada yang masih ingin bertanya, bisa langsung aja ya kontak ke Kak Agita. Seperti Ya, itu. boleh. Lewat email ya, tadi udah ada.
Nah, lewat email nanti akan diberikan ya untuk emailnya. Jadi untuk teman-teman yang masih ingin bertanya bisa langsung aja secara pribadi ke Kak Agita. Baik, terima kasih banyak Kak Agita untuk jawaban-jawabannya, untuk sharingnya, untuk pemateriannya hari ini. Semoga semuanya yang telah disampaikan oleh Kak Agita bisa bermanfaat untuk teman-teman, apalagi yang mau apply untuk beasiswa S2 bisa betul-betul disiapkan, termasuk untuk aku sendiri nih. Jadi ada, wah pengen nih buat bisa ikutan juga dapat juga beasiswa Chevening ini. Oke, nah sebelum ditutup, barangkali dari kita ingin menyampaikan closing statement terlebih dahulu untuk teman-teman, dipersilahkan Kak. Ya, jadi kalau buat teman-teman nih yang berminat untuk melanjutkan sekolah S2 ke luar negeri, nanti misalnya persyaratannya udah terpenuhi semua nih, udah lulus S1, terus jam kerjanya udah masuk juga, boleh dicoba di-apply beasiswa Chevening-nya. Jadi kalau misalnya untuk tahun ini nggak keburu, atau persyaratannya belum cukup, bisa mulai siap-siap dulu aja, dicari informasi lebih lanjutnya, terus mulai cari-cari jurusan yang mungkin teman-teman tertariknya ke situ, dan bisa juga mulai cari-cari informasi nih di YouTube tuh biasanya banyak banget orang-orang yang sharing tentang gimana cara nulis essay Chevening, gimana cara untuk pilih jurusannya, kayak gitu bisa mulai dicari dari sekarang. Dan karena ini pendaftarannya juga gratis, jadi nggak ada salahnya sih buat teman-teman mencoba. Jadi kalau misalnya dari pengalaman beberapa teman-teman, ada beberapa yang sekali daftar langsung dapat, tapi ada juga yang harus berkali-kali, karena ini nggak ada sistem blacklist, misalnya 3 kali coba, nggak boleh coba. Ada bahkan yang sampai 5 kali coba baru dapat. Dicobain, terus jangan pantang menyerah, jangan cepat menyerah aja sih, kayak gitu. Baik, terima kasih banyak Kak Gita untuk semangatnya gitu ya, biar kita makin semangat gitu. Jadi apa salahnya untuk mencoba ya teman-teman, karena ini free dan tidak ada batasan, tidak blacklist, berkali-kali daftar pun cobain aja untuk di-apply. Semoga nanti kalau memang sudah rezekinya akan mendapatkan ya, insya Allah akan dimudahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Agita. Nah, sekarang sebelum masuk ke penutupan acara, ini kan tadi penutupan pematerian, sekarang sebelum masuk ke penutupan acara, boleh kita sama-sama dokumentasi terlebih dahulu ya Kak ya? Ya, boleh. Oke, teman-teman semua silakan on cam, kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Yuk, untuk on cam semuanya ya. Baik, masih ditunggu untuk on cam-nya. Yuk. Oke. Kita on cam akan dokumentasi. Baik, ini dilihat masih banyak yang belum on cam nih. Yuk. Teman-teman boleh on cam dulu ya, sebentar aja untuk dokumentasi. Oke, dihitung ya. Hitungan mundur 5, habis itu kita bakal dokumentasi. Yuk buat yang on cam. 3, 2, 1. Oke, berarti ini teman-teman udah nih yang mau on cam. Segini. Boleh, kalau gitu kita akan dokumentasi ya. Yuk, siap-siap. Dokumentasi akan dihitung. 1, 2, 3. Oke, boleh ya sekali lagi kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Apakah sudah semua terdokumentasi? Kak, operator. Sudah semuanya sudah. Sudah ya. Baik. Kalau misalkan sudah semua, banyak saya ucapkan kepada seluruhnya.
kepada Kak Agita terutama selaku pemateri hari ini, kemudian kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir, dan yang telah antusias untuk bertanya, memberikan pertanyaan, dan menyimak pematerian hari ini dengan sangat cermat dengan seksama. Nah, sekali lagi akan diingatkan untuk teman-teman semua, diharapkan, direkomendasikan gitu ya, untuk melakukan pembayaran Rp10.000, hanya Rp10.000 aja. Untuk apa? Untuk teman-teman bisa mendapatkan e-sertifikat, mendapatkan materi, kemudian mendapatkan rekaman dari webinar sore hari ini. Seperti itu. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman selalu dipantengin terus Instagramnya @infowebinarevent, karena di Infowebinar Indonesia ini akan selalu memberikan info-info pelatihan, webinar, workshop, dan yang lainnya yang pastinya akan bermanfaat dan yang akan kalian butuhkan seperti itu. Oke, nah untuk menutup pematerian hari ini, menutup acara hari ini, kita sama-sama ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya Suci Aulia Saputra.